Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman di YouTube saya, Pristian Srono Putro. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, biar tambah mantap untuk membuat konten. Teman-teman sekalian, jadi kalau saya mengikuti beberapa webinar, kursus, kemudian membaca beberapa buku, salah satu hal yang harus dilakukan untuk agar kita bisa lebih memahami tentang kondisi keuangan kita, kondisi finansial kita, itu akan dianjurkan agar kita itu bisa mengenal pola uang keluar. Pernah nggak teman-teman itu berpikir misalnya uangku itu setiap bulan kemana aja ya? Itu pernah nggak terpikir seperti itu? Atau mungkin pernah terpikir juga, padahal kan gajian setiap bulan lumayan gede loh, tapi kok nggak ada sisa ya, gitu ya? Sudah bertahun-tahun bekerja, tapi kok ketika nabung selalu habis ya? Kemana aja sih gitu? Nah itu artinya teman-teman belum memahami tentang pola uang keluar. Jadi sebenarnya pemahaman kita tentang bagaimana pola uang keluar masing-masing orang itu sangat penting ya. Karena mengapa? Karena agar kita itu lebih bisa bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki. Kalau salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berdoa, "Ya Allah, letakkanlah uang itu ada di tanganku, bukan di hatiku." Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu bisa mengendalikan uang kita, bukan kita malah dikendalikan oleh uang gitu. Nah, salah satu indikator bahwa kita bisa mengendalikan uang kita itu adalah kita mengenali pola uang keluar gitu ya. Sebenarnya dalam satu bulan itu uang kita itu keluar untuk apa aja sih gitu ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya harus mulai memahami. Karena kalau tidak dipahami maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan, uangku kemana aja? Udah gajian setiap bulan tapi kok hilang kemana gitu kan? Sudah bertahun-tahun kerja padahal gajinya gede, tapi kok serasa kalau nabung itu susah banget gitu, misalnya seperti itu. Nah jadi teman-teman harus mulai memahami bagaimana teman-teman secara personal itu pola uang keluar itu kemana aja. Ini harus teman-teman lakukan. Caranya bagaimana agar kita bisa mengenali pola uang keluar masing-masing di antara kita? Yang paling mudah, dan ini yang saya lakukan teman-teman, itu adalah dengan mulai mencatat uang masuk dan uang keluar secara harian. Di Play Store teman-teman bisa unduh, bisa install banyak aplikasi yang berkaitan dengan tracking money ya. Bisa men-tracking pencatatan secara online, secara real time, dilakukan setiap saat melalui Android smartphone kita. Jadi kalau kita misalnya beli bensin 20.000, langsung kita bisa catat. Beli apa bisa kita catat, sehingga nanti kita bisa lakukan tracking harian bahkan bulanan. Sebenarnya pola uang keluar itu kita kemana aja, nanti akan saya contohkan ya. Karena dengan teman-teman bisa mengenali pola uang keluar, itu teman-teman akan istilahnya itu menjadi sadar uang. Kemudian kalau sudah sadar uang, kita sadar nih bahwa kita punya uang, kita bisa mengendalikan uang kita. Artinya kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki gitu. Nah ini teman-teman harus mulai lakukan. Aplikasi realnya seperti apa? Bentuk teknisnya seperti apa? Saya akan contohkan ya. Ini saya pribadi selalu mencatat ya. Ini untuk catatan di bulan ini. Kita akan coba lihat ya tracking pola uang keluar dan pola uang masuk. Nah ini kalau teman-teman mencatat, ini nanti bisa ketahuan uang masuk itu dari mana aja gitu. Sehingga teman-teman bisa mengetahui polanya. Oh ternyata selama ini uangku masuk dari investasi paling banyak. Mungkin di antara teman-teman, oh paling banyak ternyata dari gaji bulanan. Teman-teman yang pebisnis berdagang misalnya, oh ternyata uangku masuk dari
paling banyak itu berasal dari profit bisnis, dari jualan misalnya tuh. Nah, yang ini yang penting ya, yang jadi tema kita, mengenali pola uang keluar. Kalau saya pribadi memang paling banyak itu adalah uang keluar itu adalah merangka untuk investing ya. Untuk investasi hampir 70% itu masuk sebagai investasi. Dan pola-pola ini ternyata berulang teman-teman. Jadi ini bulan apa ini? Nah, ini bulan ini ya. Nah, pertanggal hari ini itu sudah masih 80% ya. 80% itu paling besar pengeluaran yang saya lakukan untuk investing ya, investasi. Kita akan coba lihat tracking 3 bulan belakang ya, bulan lalu, bulan April ya, Mei ya, sama ternyata ya, hampir 78% untuk investasi ya. Kemudian kita lihat bulan 4 ya, bulan April sama juga ya. Kemudian bulan ketiga, bulan Maret sama juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, mulai ya untuk dibiasakan untuk melakukan pencatatan secara rutin harian. Kalau saya dulu harus pakai buku ya, buku kecil. Tapi kalau sekarang udah nggak pakai buku lagi, nggak nulis, tapi bisa langsung nyatet di aplikasi ya. Kalau saya pakai aplikasi Money Lover ya. Nah, apa fungsinya? Tadi saya sudah ungkapkan bahwa fungsi dari mencatat secara rutin ini adalah kita tahu pola pengeluaran, pola uang keluar dari kantong kita itu seperti apa, untuk apa aja. Sehingga nanti kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap uang yang kita miliki. Di dalam hadis Nabi itu kan teman-teman disampaikan bahwa tidak akan beranjak kaki dari seorang hamba itu sampai ia ditanya tentang beberapa hal. Salah satu hal yang ditanyakan adalah dari mana ia mendapatkan harta dan untuk apa harta itu digunakan. Ya, jadi sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita sudah cek nih uang kita itu keluar masuknya dari apa aja, keluarnya untuk apa gitu ya. Masuknya otomatis nanti evaluasi yang pertama tentu kita berusaha agar income yang masuk ke dalam kantong kita itu berasal dari sumber-sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting yang harus dimiliki seorang muslim ya. Kemudian dari sisi pengeluaran juga uang kita keluarkan dalam rangka untuk hal-hal yang memang diperuntukkan sesuai syariat Islam. Misalnya bagi seorang laki-laki tentu pertama berpikir tentang untuk menafkahi diri, kebutuhan diri dan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni menafkahi keluarga, anak, istri dan sebagainya. Kemudian mungkin bisa membantu orang tua, kemudian orang yang terdekat, kerabat ya, yang masih berada dalam tali kekerabatan ya, mahram. Kemudian kita bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan, misalnya ada kewajiban zakat misalnya, kita bisa evaluasi. Intinya jangan sampai uang kita itu keluar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mabuk-mabukan ya, perbuatan maksiat lah yang dilarang oleh Allah. Itu poinnya. Kemudian poin yang kedua, kita nanti menjalani kehidupan itu menjadi lebih mudah dalam persoalan finansial. Jangan sampai nanti keluhan-keluhan tadi ya yang saya awal muncul itu, uangku kemana aja gitu, nggak terjadi gitu.
Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.